Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Proses dosa yang sering dilakukan salah satunya riba dalam dunia pinjam meminjam. Jadi pinjam meminjam yang jatuh dalam riba itu nggak mesti di atas nama bank. Kita pun bisa hari-hari melakukannya, Pak. Kuncinya hadis Nabi, walaupun hadis ini dihukumi dhaif, tetapi semua ulama menjadikan hadis ini sandaran untuk mengetahui riba dalam pinjam meminjam. Apa kata Nabi? Kullu qardin jarra fihi manfa'ah fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap pinjam meminjam qirat atau hutang piutang yang diambil manfaat dari hutang piutang itu, maka jatuhlah ke dalam riba. Bank konvensional terutama itu salah satu pelaku terbesar. Meminjamkan uang 200 juta lalu dia minta kembali 300 juta dalam masa kredit tanpa terjadi jual beli. Otomatis jatuh ke dalam riba. Itu dosa besar. Nanti yang masuk neraka bukan kantornya, tapi orang yang bekerja dan orang yang meminjam. Jadi jangan kira nanti di dalam neraka itu ada kantor-kantor bank konvensional, enggak. Siapa yang mengelolanya? Itu yang perlu diingat. Karena hari ini pegawai bank merasa aman, merasa kantornya yang masuk. Tidak. Yang mengelola, yang tanda tangan, yang mengizinkan, yang meminjam. Nah, itu salah satu pelaku. Bank syariat atau yang bernuansa syariat itu pun bisa jatuh kembali ke dalam dosa riba walaupun ditulis besar-besar syariat kalau melakukan praktek yang sama. Jadi bukan bermakna dengan ditulis syariat sudah aman. Kalau masih memakai sistem meminjamkan uang tanpa terjadi jual beli, maka jatuhlah kembali ke dalam dunia riba. Maka dalam syariat itu solusinya adalah melakukan murabahah. Murabahah itu kita nggak minjam uang, kita datang ke bank, kita minta bank untuk membeli barang yang kita inginkan. Barang itu dibeli sempurna oleh bank. Kita mau buat rumah, minta ke bank tolong beli rumah itu, lalu beli milik bank, sudah di atas tanda tangan milik bank, surat-surat sudah milik bank, lalu barulah kita menjadi pembeli dari bank. Jadi kita terjadi jual beli. Nanti harga rumah itu dibeli oleh bank 200 juta, dijual ke kita 350 juta, Pak. Dengan cara kredit jual beli, bukan kredit pinjam minjam. Bahkan bisa lebih besar kredit ini daripada kredit pinjam. Tapi hukumnya sah karena terjadi jual beli, bukan terjadi pinjam minjam. Itu salah satu solusi dalam bank-bank syariat. Makanya bank syariat yang betul-betul syariat itu nggak mau meminjamkan uang, tapi mereka akan membeli barang, dan itu harus sempurna menjadi milik bank dulu, karena nanti ada model pengelabuan lagi, Pak, dikelabui lagi. Jadi bank menyuruh kita untuk mengambil barang tanpa terjadi pemindahan hak milik. Kita dianggap wakilah bank. Kita mau beli motor, kita disuruh langsung ke showroom, ambil aja motornya, nanti kami bayar motor itu. Itu sama dengan meminjamkan uang kepada orang ini. Seharusnya bank beli dulu motor itu sempurna menjadi milik dia, baru dia jual ke orang ini. Nah, jadi ada pengelabuan lagi. Ya, aneh memang. Allah beri pintu surga ini, tapi sukanya neraka. Dikelabui sampai masuk lagi. Tapi itu tidak hanya terjadi pada bank. Dalam dunia lain, dalam dunia apapun yang kita jalani hari-hari, kita bisa jatuh juga dalam riba, Pak. Bapak pinjamkan mobil, bensin kosong, lalu kita pinjamkan mobil, lalu kita bilang boleh pinjam mobil, tetapi syaratnya waktu pulangkan tolong isi bensin penuh. Jadi kita beri syarat mengambil manfaat dari meminjamkan mobil ke orang. Hukumnya apa, Pak? Sunnah, karena itu berpahala. Apalagi tetangga kita sakit, tetangga kita nggak ada mobil, mau bawa orang tuanya ke rumah sakit, atau mau bawa ke Banda Aceh, dia pinjam mobil, di sini nggak bisa ditangani, kita bilang boleh nih pinjam mobil. Itu sunnah. Itu sepanjang mobil itu dipinjam kita dapat pahala.
pahalanya lebih besar daripada pahala sedekah. Di pintu surga itu tertulis as-sadaqatu bi'ashri amsalihha, engkau beri sedekah pahalamu 10 kali lipat. Wal qirat, sedangkan memberi pinjaman sama niyata asyar, 18 kali lipat. Lebih besar pahala memberi pinjaman, memberi hutang daripada memberi sedekah. Kenapa bisa begitu? Ini hadis Bukhari Muslim. Karena memberi sedekah belum tentu orang itu butuh, tapi memberi hutang sudah pasti orang itu butuh. Dia datang ke rumah kita, dia ketuk pintu, "Pak, nampak pinjam motor tiap, pinjamlah. Kami udah bingung ini, mau bawa ke bandar ni anak, harus dibawa lari ke bandar emergency. Kita pinjamkan mobil, Pak." Berapa kali lipat pahalanya? 18 kali lipat. Sayangnya kita lalu memberi syarat, boleh pinjam mobil, tetapi nanti waktu bawa pulang ini bensin penuh, ya, tolong isi premiumnya penuh. Lalu kemudian ini ban, tolong ganti ban baru. Jadi kita beri syarat, kita ambil manfaat. Itu semua jatuh ke riba. Ini pinjam uang 100.000, tapi nanti pulangkan, ya paham-paham lah, ya tolonglah 110.000 lah paling kurang. Itu riba. Jadi model-model begitu. Nah, inilah dunia pinjam meminjam yang jatuh ke dalam dosa besar. Harus segera taubat. Harus segera taubat.